Di episode kemarin gue udah ngebahas tentang kenapa resign itu bukan pilihan yang tepat buat lo. Sekarang gue akan ngebahas kebalikannya, yaitu mengapa resign adalah pilihan yang tepat buat kalian. Sedikit recap bahwa resign itu adalah sebuah keputusan yang besar karena itu menyangkut dengan pekerjaan kita yang juga salah satu bagian terbesar dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengambil keputusan besar ini, kita harus memikirkannya sematang mungkin. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya, bisa didengerin dulu, karena mungkin keinginan resign yang muncul di dalam diri kita itu bukan keinginan yang benar-benar mutlak, mungkin hanya bawaan emosi semata. Dan mungkin resign bukan pilihan yang tepat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman udah ngedengerin dan merasa belum menemukan jawabannya, maka bisa melanjutkan mendengarkan episode kali ini. So, langsung aja, inilah beberapa alasan kenapa resign adalah pilihan yang tepat buat teman-teman semuanya. Yang pertama, karena kondisi tempat kerja sudah toksik. Sebelum menentukan bahwa tempat kerja kita itu toksik, sebaiknya kita ketahui dulu beberapa kriteria sebuah tempat kerja atau workplace itu disebut toksik. Perlu diketahui dulu bahwa lingkungan kerja yang toksik itu sangat mempengaruhi kinerja karyawannya. Tentunya karyawan yang bekerja di lingkungan toksik itu menjadi jauh tidak produktif. Beberapa kriteria kantor atau tempat kerja kita itu dibilang toksik, ini gue rangkum dari beberapa website ya. Dimana yang paling pertama itu adalah banyak drama. Drama yang dimaksud di sini tentunya adalah banyak muncul konflik yang sebenarnya tidak perlu. Dimana yang pertama itu banyak gosip, kemudian banyak orang-orang yang bermuka dua, ada senioritas yang cukup kuat di tempat kerja kita, dan juga kompetisi yang bisa dibilang sangat kuat di sana. Mungkin beberapa yang gue sebutin tadi itu di kantor mana aja, di perusahaan mana aja, di tempat kerja mana aja itu ada. Tapi levelnya di sini itu disebut toksik karena sudah ekstrim. Tingkat kejadiannya itu bisa dibilang sering banget terjadi, bahkan bisa sampai tiap hari. Kemudian komunikasi yang terjadi antar kolega kita pun tidak berjalan secara efektif. Sering terjadi miskomunikasi yang ujung-ujungnya menyalahkan. Muncul lagi tuh konflik, drama. Bagaimana dengan atasan kita? Nah, kalau kalian punya atasan yang kesannya itu bossy dan kerjanya itu ngebully kalian, nah itu udah pertanda-tanda tuh. Perlu diketahui dulu nih, kenapa atasannya itu berbuat hal yang tidak mengenakan kepada kita. Di episode sebelumnya gue bilang bahwa ketika konflik itu muncul pertama kali, harus kita langsung selesaikan. Terlebih kalau hubungannya itu dengan kolega atau atasan kita. Kita ajak ngobrol atasan kita baik-baik gitu. Tunjukkan etiket yang baik. Kalau atasan yang benar ya, harusnya ketika diajak ngobrol tersebut, kemudian kita menyelesaikan masalah bersama, dia ikut terjun dan benar-benar menyelesaikan masalah itu, konflik itu. Tapi kalau dia itu tipikal yang bossy dan memang pengen ngebully kita, masalahnya dibesar-besarin. Kalau udah seperti itu artinya ya memang kita udah harus resign. Karena kondisinya ya sudah tidak mendukung kita untuk berkembang. Toh dari atas aja udah nginjek-injek kita. Next, alasan kedua kenapa resign mungkin pilihan yang tepat buat kalian adalah karena tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan ini tentunya berbeda ya antar pribadi. Yang dicari setiap orang itu berbeda-beda, tapi tentunya orang-orang itu pengen ada peningkatan. Gue ambil contoh ketika kalian itu pengen improvement dari segi posisi. Dimana kalian udah bekerja bertahun-tahun tapi ternyata tidak ada improvement dari segi jabatan. Tidak ada kenaikan jabatan. Terlebih banyak juga tuh kasus udah dijanjiin bakalan naik jabatan tapi pas ujung-ujungnya nggak naik. Kalau udah seperti itu kalian udah boleh mempertimbangkan untuk resign. Karena ketika kalian udah bekerja dalam kurun waktu tertentu, terkadang kita itu bisa mendapatkan jabatan yang kita mau dengan resign. Kalau dari segi angka dan tunjangan misalnya gaji gitu, mungkin improvementnya itu tidak seperti yang kalian inginkan. Nah kalian juga bisa mempertimbangkan untuk resign. Karena ketika kalian pindah, biasanya dari segi gaji peningkatannya pun lumayan jauh. Karena kan kalian pindah kerja. Apalagi kalau kalian itu pindah dari perusahaan startup ke perusahaan korporat. Biasanya tunjangannya itu jauh lebih baik.
Kemudian ada juga tipikal improvement lain yang mungkin atau biasanya dicari oleh orang-orang, misalnya improvement dari segi challenge. Kemudian ada juga yang berharap improvement itu dari segi pelatihan atau training. Dan ada juga yang menginginkan improvement itu dari segi kerjasama dan komunikasi antar tim. Karena dia tidak mendapatkan tim yang komunikasinya itu baik, makanya dia mencari peningkatan di tempat lain. Jadi menurut gue make sense saja kita itu memutuskan untuk resign karena apa yang kita inginkan itu tidak ada di sana, adanya di tempat lain. Jadi untuk apa kita stay di sana? Alasan ketiga adalah burnout. Burnout di sini itu tingkatannya udah lumayan berat. Dimana ketika kita mengalami burnout, kita mengambil cuti pun saat kembali kerja itu tetap nggak produktif. Rasanya semangat kerja itu udah nggak ada. Pengennya cepat pulang. Tentunya hal ini pun berpengaruh dari lingkungan kerja yang mungkin toksik atau mungkin beban kerja yang terlalu berat. Pokoknya hal-hal yang bisa menimbulkan burnout. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk mencoba healing dengan mengambil jatah cuti, tapi ternyata itu nggak berhasil, artinya kita harus mencari tempat yang baru dan mencoba apakah tempat baru tersebut menjadi solusi untuk kita. Apakah burnout kita itu bakalan lebih baik dengan kita pindah ke tempat yang baru. Bahkan nggak jarang juga orang yang mengalami burnout setelah cuti, pas balik ternyata nggak produktif, akhirnya memutuskan resign. Mereka itu nggak langsung ngelamar kerja atau nggak langsung kerja di tempat yang baru. Mereka istirahat lagi beberapa bulan sampai mereka itu mulai kerja lagi. Karena benar-benar itu mengembalikan mental mereka. Gue pernah mengalami ini, cuma kasus gue itu nggak sampai berbulan-bulan ya. Tapi rasanya itu benar-benar gua itu datang udah kayak soulless gitu. Pas nyampe ke kantor itu kayak gua ngapain sih di sini? Intinya udah nggak semangat buat kerja banget. Karena masalahnya adalah burnout itu sangat berimpact bahkan di luar dari masalah pekerjaan kita. Bisa berdampak kepada kehidupan personal kita. Dan kalau udah kena bahkan ke aspek-aspek yang lain, itu artinya udah lumayan danger sih. Jadi sebaiknya resign dan kembalikan mental kalian ke posisi yang semula dulu. Alasan keempat adalah karena mendapatkan tawaran dan juga opportunity yang lebih baik daripada tempat sekarang. Ini tentunya menjadi alasan yang cukup kuat ketika kalian itu bekerja posisinya pengen mencari safety. Dan menurut gua kalau alasannya udah seperti itu, kalian udah dapat tawaran dan juga opportunity yang lebih baik di tempat yang lain, ya udah resign aja. Tapi pastiin kalian itu udah masuk, udah tanda tangan offering, tinggal masuk aja ke sana. Jangan pas posisinya itu masih janji-janji semata, masih interview, belum ada kabar, itu kalian udah resign. Jangan. Pastiin aja kalian itu udah tanda tangan offering, udah tahu kapan tanggal masuknya, baru tuh kalian memutuskan untuk resign. Dan alasan terakhir kenapa resign itu adalah pilihan yang tepat buat kalian adalah karena ada kondisi yang tidak terduga. Kondisinya mungkin yang paling umum adalah masalah kesehatan, di mana kalian itu menderita penyakit tertentu yang membuat kalian itu nggak bisa bekerja secara produktif. Bahkan lebih parahnya kalian harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lumayan panjang. Pilihannya di sini adalah yang pertama itu resign dengan sukarela karena memang pengen fokus ke dalam proses penyembuhan dulu. Atau yang kedua, resign karena terpaksa. Karena di setiap kantor itu ada regulasi tentunya, dimana kalau seandainya salah satu pekerjanya itu tidak masuk karena sakit, biasanya ada batas waktu. Dan kalau memang kita itu dirawat di rumah sakit dalam waktu yang melebihi batasnya tadi, ya biasanya dari kantor itu meminta kita untuk resign. Lalu ada juga penyebab lain seperti karena pendidikan, dimana kita itu pengen ngambil S2 misalnya. Mungkin kalau masih di Indonesia gitu kuliah S2-nya masih bisa lah kuliah sambil kerja. Tapi kalau ngambil S2-nya itu udah di luar negeri, tentunya si pegawai harus resign karena dia itu kuliahnya ya harus ke luar negeri. Kan nggak bisa tuh pulang pergi kan kerja sambil kuliah. Lalu penyebab lain yang juga cukup umum itu adalah karena pindah tempat tinggal. Kasusnya itu biasanya baru married kemudian ngikutin suaminya atau istrinya gitu. Yang tentunya mengharuskan mereka ikut pindah kan, sehingga ya mereka mau nggak mau resign dari kantor mereka. Dan masih banyak lagi kasusnya karena namanya juga kondisi tak terduga ya. Mungkin banyak hal yang juga tidak terduga yang
belum pernah gue dengar, tapi pernah dialami oleh teman-teman. Dimana intinya kondisi tak terduga ini memaksa kita untuk resign dan untuk fokus ke masalah itu dulu. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa resign mungkin adalah pilihan yang tepat buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua ketika mengambil keputusan terlebih yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.